Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita semua dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kisah kali ini menceritakan seorang pemuda mantan polisi militer khusus yang bertugas di luar negara menumpas kelompok gangster mafia narkoba untuk menyelamatkan gadis kecil yang disayanginya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan beberapa orang anggota polisi yang akan melakukan penangkapan pada seorang pengedar narkoba yang akan bertransaksi di sebuah klub malam. Salah seorang anggota polisi yang berada di dalam klub menghubungi kapten yang bernama King Jigon, mengatakan kalau si pria yang menjadi target telah melakukan transaksi bersama seseorang yang memakai baju pelayan klub. Kapten Kim segera memerintahkan seluruh anggotanya untuk menangkap pria gemuk tersebut. Ternyata pria tersebut mampu mengalahkan semua anggota polisi dengan mudah. Kapten Kim langsung datang dan memukul kepala si gemuk hingga pingsan. Di ruangan lain, pria yang bertransaksi narkoba memberitahu bosnya kalau barang telah dia dapatkan dan segera untuk mengantar. Akan tetapi, tiba-tiba seorang wanita penari klub menstrum pria tersebut dan pingsan. Dengan cepat, wanita tersebut segera kabur dari tempat tersebut setelah mengambil narkoba yang terdapat di dalam tas. Saat polisi menemukan tas, mereka semua kecewa barang bukti narkoba telah raib entah kemana. Di luar, wanita yang telah mencuri narkoba tersebut sangat gembira bersama temannya karena berhasil mendapatkan narkoba incarannya. Keesokan harinya, terlihat seorang pria pendiam yang bernama Chan Tae-sik sedang berbelanja di sebuah supermarket. Di sana, terlihat Tae-sik memikirkan sesuatu. Bahkan saat melihat sebuah bunga yang berwarna putih di sebuah toko, Tae-sik membuka sebuah pegadaian sederhana di apartemennya. Saat Tae-sik hendak masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba seorang gadis kecil yang bernama Jung So-mi menemui Tae-sik yang ingin menggadaikan iPad-nya untuk sejumlah uang. Ternyata Tae-sik dan So-mi tetangga di apartemen tersebut. Biarpun Tae-sik cuek dan banyak diam pada So-mi, sebenarnya dia sangat sayang dan peduli pada So-mi yang selalu ditinggal ibunya bekerja di klub malam yang bernama Hyo Jeong. Tak lama kemudian, Hyo pun datang ke pegadaian Tae-sik untuk menggadaikan kameranya sambil menanyakan tentang anaknya So-mi apakah berada bersamanya. Hyo tak lupa menggoda Tae-sik karena dia sangat tampan. Saat So-mi bermain dengan bunga putih yang baru dibeli Tae-sik, terlihat dia sangat marah, seakan-akan ada perasaan sakit dan sedih di hatinya. Di kantor polisi, pria gemuk yang ditangkap tadi malam dibebaskan karena tidak ada bukti keterlibatannya pada kasus narkoba yang ditangani Kapten Kim. Di tempat lain, seorang gangster narkoba yang bernama Myung-gyu menampar anak buahnya yang bernama Lau karena telah menghilangkan narkoba oleh kurir yang diperintahkannya. Myung menyuruhnya agar segera mencari narkoba tersebut. Kalau tidak, dia dan adiknya akan dibunuh dalam waktu 3 hari ini. Di rumah Hyo, dia bertengkar dengan pacarnya yang disaksikan oleh So-mi. Pacar Hyo meminta agar narkoba yang disembunyikannya untuk diberikan. Akan tetapi, Hyo tidak mau memberikan kalau tidak membagi keuntungan setengah dari hasil penjualan sesuai kesepakatan awal. Karena pertengkaran mereka, So-mi pergi ke rumah Tae-sik untuk numpang tidur malam ini. Melihat keadaan So-mi, Tae-sik sangat kasihan pada So-mi dan memperbolehkannya tidur di rumahnya. Keesokan harinya, Tae-sik pergi berziarah ke tempat abu istrinya yang telah meninggal. Ternyata tiap tahun Tae-sik rutin ke sana. Dan ternyata ini sebabnya Tae-sik menjadi dingin dan pendiam. Dahulu, saat Tae-sik dan istrinya berbahagia yang akan memiliki anak pertama, Tae-sik pergi ke supermarket untuk membeli perlengkapan bayi dan istrinya menunggu di mobil.
Saat Tae-sik keluar dari supermarket sambil dihubungi seseorang, tiba-tiba satu mobil truk sengaja menabrak mobil Tae-sik yang membuat istrinya tewas seketika. Salah seorang langsung menembak Tae-sik, akan tetapi polisi segera datang dan menembak orang tersebut hingga tewas. Sejak waktu itu, Tae-sik tak bisa membendung kesedihannya karena menyaksikan dua orang yang paling dicintainya tewas secara bersamaan di hadapannya. Saat pulang ziarah, Tae-sik melihat Somi yang dimarahi ibu-ibu karena mencuri tas anaknya. Polisi di sana menanyakan di mana orang tuanya. Ketika Somi melihat Tae-sik, dia langsung menunjuk Tae-sik, memberitahu kalau dia adalah ayahnya. Akan tetapi, Tae-sik langsung pergi dari hadapan mereka. Pada malam hari, terlihat seorang pemuda yang bernama Jong-suk dihubungi kakaknya Hyu, anak buah Myung, meminta mengambil kembali narkoba yang diambil seseorang yang telah diketahui keberadaannya. Di sebuah warung, Somi terlihat sangat kesal pada Tae-sik karena tadi siang dan mengambil satu mainan dan segera pergi. Saat Tae-sik hendak membayar mainan tersebut, si kakek pemilik warung menolaknya dan mengatakan itu gratis karena dia selalu main sendirian tanpa ayah. Ajaklah dia jalan-jalan. Tae-sik pun segera menghampiri Somi. Bersamaan, Somi meminta iPad-nya kembali dan membayar dengan kartu Kesatria Bayangan yang dimilikinya karena tidak memiliki uang. Saat pergi, Somi mengatakan pada Tae-sik sambil menangis kalau dia sudah sangat sering ditinggalkan ibunya, bahkan dibuli oleh teman-temannya, dan sekarang dengan paman Tae-sik. Tapi saya hanya bisa bersedih dan tidak sakit hati karena hanya paman yang aku miliki. Oleh karena itu, aku tidak membencimu dan pergi. Sesampai di rumah, Somi terkejut melihat ibunya disiksa Jong-suk. Tak lama kemudian, Tae-sik pun terkejut melihat gembok rumahnya yang dirusak orang lain. Dan ternyata sudah ada di dalam rumahnya. Anak buah Jong-suk meminta tas kamera yang digadaikan Hyu pada Tae-sik sambil menodongkan pisau. Dengan cepat, Tae-sik merampas pisau tersebut yang membuatnya terkejut dan ketakutan saat Tae-sik melumpuhkan si gemuk dengan hitungan detik. Karena ada yang tidak beres, tangan kanan Jong-suk yang bernama Ram Rowan naik ke atas dan memberikan telepon pada Tae-sik. Jong-suk meminta agar Tae-sik menyerahkan tas kamera yang digadaikan Hyu padanya kalau ingin Hyu dan Somi selamat. Mengetahui kalau mereka menyandera Hyu dan Somi, Tae-sik langsung memberikan tas tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat 2 bungkus narkoba yang dicari mereka. Rowan langsung membunuh anak buahnya sendiri di hadapan Tae-sik. Tanpa sedikit pun rasa takut di wajah Tae-sik, Rowan menyadari kalau Tae-sik bukan orang sembarangan. Rowan meninggalkan telepon genggam dan pergi. Tae-sik segera mengejar mereka yang ternyata tidak melepaskan Hyu dan Somi. Tae-sik kembali ke apartemen untuk mengambil telepon yang ditinggalkan Rowan. Tak lama kemudian, Jong-suk menghubungi dan memerintahkan Tae-sik melakukan sebuah tugas kalau ingin melihat Somi dan ibunya selamat. Dengan terpaksa, Tae-sik menyetujui yang diperintahkan oleh Jong-suk. Tae-sik diperintahkan mengantarkan sebuah paket yang telah disiapkan di sebuah loker apartemen serta menyiapkan sebuah mobil yang akan digunakan Tae-sik. Ternyata dari kejauhan, Jong-suk dan anak buahnya mengawasi Tae-sik. Ternyata isi paket yang harus diantarkannya adalah narkoba. Jong-suk mengatakan kalau Tae-sik akan bertransaksi dengan seorang mafia yang bernama Myung. Dia akan segera membebaskan Hyu dan Somi. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Tae-sik mempercayai ucapan Jong-suk dan segera menemui Myung. Sesampai di tempat Myung, terlihat dia sangat senang mengira kalau Tae-sik utusan dari Cina yang akan memeriksa sampel narkoba. Di saat itu, Tae-sik langsung memberikan narkoba yang diperintahkan oleh Jong-suk dan segera meminta Somi dan ibunya dibebaskan. Myung pun kaget ternyata dia orang Korea, sehingga
Tae-sik langsung dihajar anak buah Myung. Jong-suk dan kakaknya telah membuat rencana untuk menjebak Tae-sik dan Myung untuk ditangkap polisi. Benar saja, polisi langsung datang untuk menangkap mereka, sehingga Tae-sik pun tertangkap. Akan tetapi, Myung dan anak buahnya berhasil lolos dari pengejaran polisi. Di sana, Tae-sik terkejut melihat bagasi mobil yang diberikan Jong-suk terdapat mayat hiu yang seluruh organ tubuh bagian dalamnya telah diambil. Dengan barang bukti tersebut, Tae-sik dibawa untuk diinterogasi tentang keterlibatannya. Akan tetapi, Tae-sik hanya diam tanpa bicara sepatah kata pun. Dengan semua tes yang dilakukan polisi kepada Tae-sik, tidak satupun indikasi keterlibatan Tae-sik dengan mafia apapun. Komandan polisi segera memerintahkan anggotanya mencari berkas data diri Tae-sik. Pada malam hari, Tae-sik meloloskan diri dari kantor polisi untuk mengejar Jong-suk yang telah diketahuinya dari polisi tadi malam saat diinterogasi. Di tempat lain, Somi diserahkan anak buah Jong-suk pada seorang nenek untuk dipekerjakan menjadi kurir narkoba. Di sebuah tempat sampah, Tae-sik mencari telepon genggam yang dibuangnya untuk kembali mencari informasi tentang Jong-suk. Di kantor polisi, anggota polisi berhasil mencari tahu siapa sebenarnya Tae-sik dari intelijen negara yang berada di Amerika Serikat. Ternyata Tae-sik adalah seorang mantan polisi militer rahasia negara yang beroperasi di luar negeri. Selama Tae-sik menjadi polisi militer, dia sudah sangat banyak menorehkan prestasi. Bahkan setiap misi yang dikerjakannya tidak pernah gagal. Karena insiden kematian istrinya, Tae-sik pensiun dari pekerjaannya. Di sebuah tempat penjualan HP, Tae-sik menanyakan orang yang telah membeli HP yang diberikannya. Akan tetapi, si pemilik tidak mau memberitahu, bahkan menganggap remeh Tae-sik. Dengan terpaksa, Tae-sik menghajar mereka semua. Akhirnya, pemilik toko memberitahu siapa orang yang telah memberi HP tersebut dengan memberikan kartu namanya. Tae-sik pun segera pergi ke sebuah bar yang diberitahu pemilik HP. Saat di dalam lift, kakak Jong-suk tahu kalau di sampingnya Tae-sik yang sedang mencari adiknya. Akan tetapi, Tae-sik tidak mengetahuinya. Dia pun segera menghubungi Jong-suk agar segera pergi karena Tae-sik sedang mencarinya. Jong-suk langsung pergi dari tempatnya. Di kamar mandi, Tae-sik langsung masuk dan menghajar anggota Jong-suk yang diberitahu oleh seorang penjual HP. 소미 어딨냐? 두고 안 물어. Tidak berselang lama, Roman pun datang yang membuat mereka berkelahi. Roman pun langsung lari ke keramaian klub tersebut. Dengan cepat, kakak Jong-suk langsung membawa Roman kabur sambil meninggalkan HP untuk Tae-sik agar menghubunginya, yang membuat Tae-sik kembali kehilangan mereka. Tae-sik langsung menghubungi Jong-suk dan kakaknya kalau telah membuatnya sangat marah dan telah bermain-main dengannya. Tae-sik meyakinkan kalau mereka takkan selamat dan pasti membunuh mereka semua jika membuat Soimi terluka. Ternyata Tae-sik tertembak saat berkelahi dengan Roman yang membuatnya pergi ke rumah temannya yang sama-sama sudah pensiun dari polisi militer. Dengan menggunakan alat seadanya, sahabat Tae-sik mengeluarkan peluru dari dalam perut Tae-sik yang membuatnya sangat kesakitan. Keesokan harinya, Tae-sik meminta pada temannya agar dicarikan senjata untuk menghadapi orang-orang yang telah mengusik ketenangannya. Tae-sik
kembali memotong rambutnya dan mempersiapkan segalanya. Tak lama kemudian, Kapten Kim menghubungi Tae-sik, mengatakan kalau dia akan menangkap Tae-sik. Akan tetapi, Tae-sik memberikan informasi dari pembunuhan dan pencurian organ tubuh manusia selama ini adalah Jong-suk dan kakaknya. Kapten Kim juga memberikan informasi kalau dia melihat Somi menarik uang di ATM melalui CCTV. Tae-sik segera ke tempat tersebut. Saat Tae-sik melihat permainan capit anak-anak, dia tersadar kalau Jong-suk dan kakaknya menjadikan anak-anak sebagai kurir narkoba agar tidak diketahui polisi. Di tempat tinggal Somi, salah seorang temannya berpamitan mengatakan kalau dia akan diantar ke rumah orang tuanya karena selama ini telah bekerja dengan baik di rumah nenek. Sebenarnya anak tersebut akan dibunuh dan diambil organ tubuhnya untuk dijual pada orang yang mencarinya. Tak lama kemudian, Somi menempelkan Hansaplast ke kepala Rowan yang terluka yang membuatnya tersentuh. Di tempat lain, Tae-sik terus mengikuti anak-anak yang diketahuinya menjadi kurir narkoba hingga sampai ke markas Jong-suk, tempat pembuatan dan pengemasan narkoba. Dan ternyata anak-anak juga dijadikan pekerja di sana. Melihat kebiadaban mereka, Tae-sik langsung melumpuhkan mereka semua. Tae-sik menghubungi kakak Jong-suk dan memberitahu kalau adiknya Jong-suk telah ditawan. Tae-sik meminta agar Somi dibebaskan. Akan tetapi kakak Jong-suk malah mengatakan kalau mata Somi telah dia keluarkan. Dengan sangat marah, Tae-sik menyiksa Jong-suk dan membunuhnya serta meledakkan pabrik narkoba miliknya. 야, 이 개새끼야! Seluruh anak-anak dibebaskan Tae-sik untuk diantar ke rumahnya masing-masing. Di sebuah ambulan terlihat Rowan dan dokter membius Somi yang hendak diambil organnya. Di rumah si nenek, anggota polisi segera menggerebek dan menyelamatkan seluruh anak-anak dari informasi yang diberikan Tae-sik. Tae-sik segera menemui kakak Jong-suk meminta agar Somi dibebaskan. Akan tetapi dia mengatakan kalau Somi telah mati sebagai bukti dia melemparkan bola mata Somi pada Tae-sik. Dari keadaan tersebut, Tae-sik sangat marah sambil berlinangan air mata serta mengatakan kalau semua orang yang ada di sini akan saya bunuh, sebagaimana kalian membunuh Somi yang tidak berdosa. Dengan amarah yang memuncak, Tae-sik menghajar mereka semua. 입은 먹어줄게. Setelah menghabisi anak buah kakak Jong-suk, Tae-sik terkejut saat Roman menembak bola mata Somi yang membuat mereka bertarung.
Setelah mengalahkan Roman, Tae-sik segera mengejar kakak Jong-suk. Dengan cepat, Tae-sik menembak ban mobilnya. Karena kaca mobil kakak Jong-suk anti peluru, dia merasa senang kalau Tae-sik tidak bisa membunuhnya. Tae-sik segera menembak satu titik yang membuatnya tewas seketika. 아직 한 발 남았다. Setelah menghabisi mereka semua, Tae-sik seakan-akan tidak punya semangat untuk hidup karena semua orang-orang yang dicintainya dengan tulus kini telah pergi darinya. Saat Tae-sik akan bunuh diri, tiba-tiba dari belakangnya Somi memanggil, yang ternyata Somi masih selamat. Diketahui ternyata mata tersebut adalah mata dokter yang dibunuh Roman karena dia menaruh simpati pada Somi saat mengobati lukanya. Di akhir film, Tae-sik tersenyum sambil menangis saat Somi meminta pelukan darinya. Dan film pun berakhir. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran. Sayangilah seorang anak karena dia adalah titipan dari Allah untuk kita pertanggungjawabkan di hadapannya kelak. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.